muliakah kita, hinakah kita ketika nanti di padang mahsyar. Maka ketika di padang mahsyar, sebelum nabi-nabi dan rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil istri-istri, yang mana istri-istri mendukung suaminya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala dipanggil. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam, istri Amr bin Jamu'ah dipanggil, istri-istri sahabiah yang rela hartanya habis untuk agama. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah radhiyallahu anha dipanggil. Yang hebatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala, wahai janda-janda yang dulu kalian rela suami kalian pergi berjuang di jalan Allah, kemudian dia syahid dan kalian senang. Maka Allah katakan, "Qum, berdiri." Maka diumumkan, wahai insan, wahai manusia, lihatlah bagaimana aku memuliakan satu orang wanita yang mendukung suaminya untuk agamaku, bahkan hartanya habis untuk agamaku, bahkan rela dia suaminya mati untuk agamaku. Maka Allah Subhanahu wa taala, silakan berdiri. Maka ketika berdiri, Allah. wanita-wanita ini di padang mahsyar Allah panggil. Setelah dipanggil, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, wahai janda-janda, silakan kalian masuk ke dalam surga berdandan dan didandani di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kalian menunggu suami kalian. Berapa 500 tahun. Ini ketika di padang mahsyar kita akan menyesal. Satu orang keluarga besar, anaknya 12 orang, tak ada satupun yang hafal Al-Quran. Sementara ada keluarga kecil, dia punya anak 5 orang. Anaknya ini hafal Al-Quran. Kemudian satu lagi anaknya membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka Allah panggil. Ketika dipanggil, wahai fulan bin fulan, berdirilah dan bacalah Al-Quran ayat demi ayat. Maka Allah hendak memuliakan satu orang yang hafal Al-Quran ini, disuruh membaca Al-Quran ketika di padang mahsyar. Maka dia baca, karena dia hafal Al-Quran 30 juz. Setiap satu ayat yang dia baca, maka orang tuanya diangkat 1 derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang, dulu anak saya insinyur, doktor, profesor, jadi jenderal. Tidak ada satupun mereka yang hafal Al-Quran menyesal. Penyesalan di padang mahsyar tidak ada guna. Nangis air mata darah, tidak ada guna. Maka di padang mahsyar lagi. Maka setelah diangkat derajat orang tuanya 1 derajat jaraknya antara bumi dengan langit. Bagaimana kalau 6.600 ayat yang dia baca, yang dia hafal? Maka dipanggil lagi satu orang anak yang hadir. Ketika dipanggil, dia hadir karena dia membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang dia baca. Maka anaknya ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil ibu dan bapaknya. Panggil ibu dan bapak, karena dulu kau senang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Maka orang tuanya, kata Nabi, dipakaikan mahkota yang mana mahkotanya lebih terang daripada cahaya matahari. Jika sekiranya matahari berada dalam rumah-rumah kamu, orang tua yang memiliki anak membaca Al-Quran, mengamalkan Quran, orang tuanya dipakaikan mahkota yang mana mahkotanya lebih terang daripada cahaya matahari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan Al-Quran mesti kita punya 2 cahaya. Cahaya dari luar Al-Quran dan Sunnah, cahaya dari dalam diri, yakni hidayah. Tanpa hidayah mustahil kita akan mampu mengamalkan Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak. Kalau yang tahu tafsir Quran banyak. Kalau tahu tentang bagaimana ilmu mantik, balaghah, yang macam-macam banyak. Mentafsirkan Quran banyak. Tapi yang pandai membaca dan mengamalkan ini langka sekali. Sedikit sekali. Maka nanti di padang mahsyar, orang yang pandai membaca Al-Quran dan pandai mengamalkan Al-Quran, ternyata orang tuanya 1 mahkota lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Maka Nabi bertanya, bagaimana pendapat kamu dengan anaknya yang sendiri membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran? Baru kita akan tahu kemuliaan manusia di padang mahsyar bergantung daripada Al-Quran.
Nabi dalam satu hadis, kamu kata Nabi sekali-kali tidak akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kamu kembali kepada Al-Qur'an.